saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang survei penulisan Injil Lukas. Injil Lukas adalah ketiga dari Injil sinoptik yang terdiri dari Matius, Markus, Lukas. Kenapa dikatakan sinoptik? Karena sinoptik adalah dengan penulisan kisah yang sama tentang Yesus, tetapi dengan penjelasan yang panjang dan berbeda. Siapakah penulis Injil Lukas? Injil Lukas ditulis seorang tabib keturunan dari bangsa asing yang berbahasa Yunani dari Antioquia. Yang menguatkan gelar tabib kepadanya kita bisa lihat dalam Kolose 4 ayat 14. Tabib Lukas yang terkasih. Lukas juga dikenal sebagai seorang historian terpelajar dan pengamat yang cermat. Injil Lukas ini ditujukan kepada seorang pria kalangan atas di dalam Lukas 1 ayat 1. Dengan kata pembukaan, Theophilus yang mulia, yang biasanya gelar yang mulia dikenakan pejabat pemerintah atau bangsawan. Tentu Lukas sangat dekat dengan Theophilus, dan Lukas juga adalah rekan seangkatan Rasul Paulus. Ia bertemu Paulus tahun 51 Masehi. Injil Lukas adalah buku pertama, kemudian ia menulis buku yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Kata pembuka dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah kunci bagi kitab ini dianggap satu kesatuan. Karena kedua buku tersebut ditujukan kepada orang yang sama, yaitu Theophilus. Penulisan Injil Lukas diperkirakan tahun 60 Masehi setelah kematian Yesus. Karena pada saat itu Lukas menjadi orang Kristen selama sekurang-kurangnya 10 tahun atau lebih. Sebelum Injil Lukas sudah ada tulisan-tulisan yang berdasarkan saksi mata. Sebab dikatakan bahwa banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Salah satu tulisan ini kemungkinan besar Injil Markus. Injil Lukas mempunyai akademis yang tinggi. Lukas menulis berdasarkan penyelidikan sejarah, berasal dari sumber yang terpercaya, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Itu ada di dalam Lukas 1 ayat 2. Pengetahuan tentang Kristus dikumpulkan dalam beberapa tahun dari masa hidupnya. Selama itu, ia telah berhubungan dengan para rasul, saksi mata, dan mungkin dengan teman pribadi atau sanak saudara Tuhan Yesus. Maka Injil Lukas juga menyerupai biografi Yesus. Kemudian Lukas menulis tentang kelanjutan dari pekerjaan Tuhan Yesus dan bangkitnya gereja-gereja dalam Kisah Para Rasul. Injil Lukas disusun di sekitar konsep utama tentang Yesus sebagai seorang manusia yang menjalani kehidupan anak manusia yang sempurna dan terhormat melalui kekuasaan Roh Kudus. Adapun isi dari Injil Lukas sebagian garis besarnya adalah kedatangan juru selamat, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan Tuhan Yesus. Banyak tambahan bahan lain yang ada di dalam Injil Lukas, tentu sangat panjang untuk dijelaskan. Injil Lukaslah yang paling lengkap dari Injil lainnya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh wanita yang dikisahkan di dalam Lukas dan Kisah Para Rasul. Injil Lukas menyatakan bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perawan Maria, dan Lukas menyatakan ini dari sudut pandang Maria, ibu Yesus. Silsilah Yesus ditelusuri dari Adam dan lebih menekankan segi kemanusiaannya, garis keturunannya, daripada garis kebangsawanannya. Di dalam Lukas banyak kumpulan perumpamaan Tuhan Yesus yang menggambarkan makna misi Tuhan Yesus. Lukas menekankan penderitaan dan simpati Yesus yang manusia dengan menunjukkan sebagai anak manusia memikul salibnya dengan penuh ketaatan kepada Bapaknya. Kisah sejarah Lukas adalah suatu tafsiran yang hidup yang ditulis menjadi satu kesatuan yang padu oleh tuntunan Roh Kudus. Injil Lukas menekankan segi doktrin di mana Lukas yang begitu lama berjalan bersama Paulus dan melayani jemaat sebagai gembala
Keselamatan adalah ajaran utama Injil Lukas. Salah satu dalam Injil Lukas, Anak Manusia datang mencari dan untuk menyelamatkan yang hilang. Dan beberapa perumpamaan yang menggambarkan arti keselamatan. Lukas meletakkan dasar teologi doktrin tentang diri Kristus, serta sifat dan makna pertobatan, keselamatan, dosa, pembenaran, dan penebusan. Ajaran tentang Roh Kudus mendapat tempat sendiri di dalam Injil Lukas. Tidak ada perkara yang digarap dengan lebih halus dan dengan penuh perasaan daripada kelahiran Yesus seperti yang disajikan oleh Lukas. Kata penutup dari Injil ini menghubungkan kenyataan sejarah dengan kebenaran tentang Kristus, serta menunjukkan bahwa dalam nama Kristus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Semoga dengan pengetahuan yang singkat ini kita dapat mengerti dan memahami sejarah survei Injil Lukas. Terima kasih, Tuhan memberkati.